Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Sinetron Ikatan Cinta benar-benar membawa berkah materi bagi para pemainnya. Salah satunya Arya Saloka. Di tengah karirnya yang tengah moncer, pemeran Aldebaran Alfari itu mulai mengepakkan sayap bisnis di bidang kuliner. Ragam kuliner sudah dijalankan Arya. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah menyempatkan hadir meskipun cuacanya sebenarnya lebih enak di rumah ya. Hujan-hujan begini. Terima kasih banyak. Apa ya? Ya gitu ya. Ya gitu deh pokoknya. Semoga kehadiran roti Ca ini bisa disukai lah. Mudah-mudahan ya. Amin. 1, 2, 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk grand opening Roti Ca. Terima kasih. Lanjut. Next. Yuk, next lanjut. Ya kita kan memang utamakannya itu sedekah ya. Ya mudah-mudahan dengan bersedekah bisa lancar, bisa baik untuk ke depan. Karena ini rotinya beda dibanding roti yang lain. Kalau roti ini adalah roll ya. Coba ya, coba dong. Iya. Ya kalau dibilang bersaing ya, ya itu biar nanti kan rezeki kan sudah diatur ya semuanya ya. Memang ada pasarnya sendiri ya roti. Mungkin kita ngomongin brand-brand yang besar, memang sudah ada pasarnya sendiri. Roti-roti yang selain itu juga punya pasarnya sendiri ya gitu ya. Kita hadir untuk memberikan warna yang baru lah kepada pecinta roti. Ya semoga bisa disukai. Di bisnis kue ini, Arya berkolaborasi dengan Tasya Nurmedina, istri dari Ferry Ardiansyah. Tasya yang juga kakak dari Zaskia Adiameka memilih partner bisnis Arya lantaran ia mengenal Arya jauh sebelum bermain di sinetron Ikatan Cinta. Ya awal mulainya, jadi sebenarnya aku sama Arya punya satu brand roti yang awalnya itu sebenarnya kayak ini adalah upgradean roti yang sebelumnya. Sebelumnya itu hanya online. Jadi awalnya malah dari sebelum Arya masuk Ikatan Cinta ya. Ya sebelum Ikatan Cinta kita udah ada satu bisnis roti bareng. Rotinya itu nah sekarang banyak juga teman-teman yang ada store-nya enggak, terus kita pengen datang dong, pengen beli langsung dan banyak masukan-masukan dari roti pertama, makanya akhirnya kita upgrade ke roti yang sekarang jadinya Roti Ca dengan yang lebih besar, ada store-nya juga dan tadinya cuma aku dan Arya dan ada beberapa teman aku, tapi kalau sekarang kayaknya karena kita udah punya keluarga jadi kita gabungin ada keluarga Arya dengan keluarga aku dan kebetulan Ca itu sebenarnya dari namanya anaknya Arya kan Ibrahim panggilannya Caca. Nah kalau aku kan dipanggilnya banyak sama orang-orang adalah Buca. Jadi Caca itu adalah bucanya Tasya sama keluarganya Arya juga. Paling itu sih. Iya karena kan sebelumnya memang kerja sama roti juga ya, yang tadi kata saya bilang. Ini kan upgrade dari roti sebelumnya gitu. Sebelumnya juga dengan Ariki juga gitu. Sebelumnya juga dengan Ariki. Jadi memang sudah lama diobrolkan gimana nih kita besarin nih rotinya yuk gitu. Kebetulan memang waktu itu kita banyak tersendat karena kata saya dengan kesibukannya, saya dengan baru awal syuting, jadi apa namanya masih waktunya lebih banyak di puncak. Sekarang sudah meskipun masih sibuk tapi sudah bisa sedikit meluangkan lah, jadinya ya terciptalah ini. Kalau di antara kita ya, keluarga saya sama keluarga Arya emang kita udah sahabatan udah lama, jadi sudah tahu sama tahu lah. Kita tahu dapur kita masing-masing, tahu kekuatan kita masing-masing, dan kita juga masing-masing punya usaha di bidang lain juga, gitu kan masing-masing. Nah jadi sudah bisa mengukur gimana untuk mempersiapkan sebuah produk dari awal sampai nanti developingnya seperti apa ke depannya udah kita pikirkan. Jadi kalau bicara nominal kayaknya kita nggak bisa sebutin. Ya tuh kamu suka apa ya? Kalau saya justru suka yang manis-manis. Kalau aku sukanya yang gurih. Kalau kamu? Aku suka yang ada kacangnya. Suka aku. Ya,
Hobinya makan membuat suami dari Putri Ana itu lebih condong membuka bisnis makanan. Impiannya untuk membuka rumah makan khas Jogja, yakni Gudeg, bakal terrealisasi. Saya yang pengen banget tuh, saya pengen punya tempat makan. Sejauh ini kan jatuhnya kafe ya. Ini memang tempat makan gitu loh. Kalian kalau kayak misalkan kalian ke Jogja atau ke Semarang kan biasa mampir tuh rumah makan gitu. Ini memang pengen. Padahal enggak, saya kepengin punya tempat gudeg ya. Saya kepengin punya tempat gudeg ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran lah. Sama saya tuh dari dulu pengen punya warung mie ayam, warung mie. Benar, karena tadi kan Bang Ferry udah sempat bilang kan karena saya doyan makan. Karena doyan makan jadinya dan di prinsip saya itu setiap orang butuh makan, setiap orang butuh minum. Bukan hanya makanan dan minuman, ternyata Arya juga memiliki usaha di bidang kecantikan. Tak hanya di Jakarta, klinik kecantikan milik Arya juga sudah ada di berbagai daerah. Iya. Memang klinik ada kan di Pekanbaru kan? Sebenarnya saya yang baru gabung. Jadi kebetulan sahabat saya di Pekanbaru memang sudah ada dari 2016 akhir ya, kalau nggak salah. Jadi kebetulan sudah lama sekali nggak ketemu, pas lagi pas lagi main ke Jakarta akhirnya diajak bergabung gitu. Itu kan sebenarnya kesehatan. Jadi kita kan juga perlu menjaga kesehatan tubuh kita ya. Gitu. Apalagi merawat apa yang udah diberikan sama Allah ini kan pasti harus dijaga gitu. Semua ini kan titipan. Dari atas sampai bawah ini yang saya pakai pun ini semuanya sampai kulit saya, ginjal saya semuanya titipan gitu. Makanya jangan ada yang jual ginjal. Kalau nggak ada duit jangan jual ginjal juga. Semua itu titipan. Jadi harus dijaga, harus dirawat gitu loh. Bisa dibilang tahun 2020 sampai 2021 ini benar-benar tahun Arya dan Amanda Manopo. Pundi-pundi rupiah mengalir deras. Ia pun berhasil membangun istana super mewah dan megah bergaya American Classic meski belum semuanya rampung. Kalau yang lama kan lama, kalau yang baru nih. Untuk ukurannya lebih besar atau gimana sih Mas Arya? Iya. Iya betul. Berapa miliar Mas kalau boleh tahu harganya? Enggak lah. Kalau lebih besar ya, lebih besar dari yang baru. Kalau tanaman ya karena kan memang senang yang hijau lah. Senang yang hijau-hijau, terus memang konsepnya kan farmhouse. Farm kan kebun ya. Sawah ya. Jadi masa konsepnya lantai 2 ada, lantai 1 ada. Depan ada, belakang ada, di tengah juga ada. Beneran ada. Kita hidupnya di hutan. Itu ya bisa dibilang kalau untuk bagian rumahnya sudah ya 80% lah. Masih ada mungkin ada beberapa perintilan-perintilan. Kalau untuk kantor saya yang di sebelah masih dalam proses kalau kantor. Arya sadar jika pekerjaannya di industri hiburan itu tak bakal kekal. Ia pun melakukan investasi di berbagai sektor. Kalau lebih fokus saya sih lebih senangnya ngomongnya dagang ya Mbak ya. Ya dagang, memang kepingin berdagang sih. Saya memang dari dulu pingin berdagang karena dari sini pun juga pasti berkesinambungan lah dengan yang namanya dunia seni peran lah gitu. Karena kan saya nggak tahu kapan saya bisa mendapatkan sebuah tokoh yang memang tokoh itu adalah seorang pedagang gitu. Jadi di sini kan saya banyak pelajari apakah nanti saya akan mendapatkan tokoh si pedagang roti, tokoh pedagang dimsum, atau tokoh penjual minuman, kan nggak ada yang tahu. Jadi di situ masing-masing saya juga pelajari juga. Kalau dibilang berhenti, mungkin karena memang punya tujuan juga. Ingin ya, setiap orang kan pasti ada masa pensiunnya ya.
Kalau dibilang lebih cepat atau lebih lama saya nggak tahu untuk pensiunnya. Cuman yang namanya usaha ini kan ya dibangun ya memang pasti kan untuk mencari rezeki ya, untuk keluarga, untuk ya bisa dibilang investasi masa depan juga gitu. Untuk mengembangkan usaha ini ya pasti kalau dibilang fokus harus fokus. Lantas, bagaimana Arya mengatur waktu dengan keluarga termasuk mengelola uang dan kerjaan bisnisnya? Benarkah Arya menyerahkan semuanya kepada istri? Ya memang terkadang agak sedikit sulit ya memanage waktunya gitu. Paling saya kalau nggak lagi capek-capek sekali dan memang kegiatan syuting itu selesainya bisa lebih cepat, biasanya saya kerjakan di malam untuk meeting, untuk cek store gitu, kayak ke Kokoni atau hari apa ya kemarin ya, hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis itu, Kamis malam saya itu sampai jam 3 pagi, setengah 4 pagi saya meeting untuk klinik yang di Pekanbaru di Jakarta. Jadi memang kadang ngakalinnya begitu. Karena kan mungkin hari Minggu pun juga kan masih kepake untuk syuting juga, mungkin ada kerjaan di luar Ikatan Cinta atau saya masih keliling. Kadang di hari Minggu dipakai untuk keliling kayak begini tuh ke beberapa tempat usaha saya gitu.